Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah hatta tarakana ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatullah alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa asarahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memuji dan memujanya, dengan menyebutkan asma-asma'nya, nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang luhur. Dan sekaligus kita memohon kepadanya semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu sehingga kita digolongkan olehnya termasuk hambanya yang bersyukur. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tentu khatib tidak lupa mengingatkan kepada diri pribadi, berwasiat untuk sendiri dan juga untuk para jemaah sekalian dengan wasiat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada setiap nabi yang diutusnya, kepada setiap generasi umat manusia yang diciptakannya, yaitu wasiat takwa. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, agar kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meyakinkan kepada diri kita masing-masing bahwa setiap apa yang kita fikirkan di dalam otak kita, di dalam hati kita, bahwa setiap apa yang akan kita ucapkan dengan lisan kita, dalam perkataan kita, dalam perbincangan kita, dan setiap apa yang akan kita lakukan dalam aktivitas kita, dalam rutinitas kita, yakinkan bahwa itu ada dalam rangka kita berupaya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dalam usaha kita untuk menjauhkan diri dari segala larangannya. Fadzakat tuqa, maka itulah esensi daripada ketakwaan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Berbicara tentang hidup, mengarungi kehidupan dunia, maka ada dua rasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di sana. Ada dua warna yang mewarnai kehidupan dunia yang menjadi timbul darinya perasaan kita sebagai ekspresi daripada warna tersebut. Maka seorang mukmin, seorang manusia yang hidup akan ada dalam dua kondisi atau salah satu dari keduanya secara bergantian. Suatu waktu mungkin dia dalam keadaan senang. Di lain waktu bisa jadi dia dalam keadaan susah atau sedih. Inilah dua warna kehidupan. Tetapi kedua-duanya berpotensi menjadi kebaikan ketika kita bisa menyikapinya dengan keimanan. Maka kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh sangat menakjubkan, sungguh sangat mengherankan, sungguh sangat indah perkaranya seorang mukmin. Kenapa? Sebab semuanya akan menjadi baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tentu hal itu, kondisi ini tidak mungkin bisa didapat kecuali oleh seorang yang punya keimanan di dalam dirinya. In asabathu sarra syakara fakana khairun lah. Warna yang pertama, kondisi yang pertama dalam kehidupan ini, seorang akan dalam keadaan bahagia. Maka seorang mukmin yang punya keimanan ketika dia dihinggapi perasaan itu,
warna kehidupan yang membahagiakan dirinya dan orang di sekitarnya, maka dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia syukuri. Fakana khairun lah, maka itu menjadi kebaikan tentunya untuk orang tersebut. Wa in asabatu dharra, kondisi yang lain ketika seorang itu ditimpa kepadanya atau hinggap kepadanya warna kehidupan dan rasa yang lain, yaitu kesempitan, kesusahan, kesedihan, maka seorang mukmin akan menyikapinya dengan sabar. Ya, maka dia akan bersabar. Fakana khairun lah, maka itu pun akan menjadi kebaikan untuknya. Maka sejatinya sikap sabar dan sikap syukur menjadi bekal seseorang untuk menjadikan seluruh kehidupannya menjadi kebaikan. Ikhwatal iman wal islam a'azakumullahu ta'ala jami'an. Berbicara tentang kenikmatan, berbicara tentang kelapangan, berbicara tentang kebahagiaan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita betapa banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua di dalam kehidupan dunia ini. Bahkan tidak ada yang kita rasakan di dalam hidup ini kecuali adalah limpahan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sama sekali bukan karena usaha kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian setiap apa yang kalian inginkan, setiap apa yang kalian minta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehingga kalau kalian mau berusaha, mencoba, berspekulasi untuk mencoba menghitung nikmat Allah, mengkalkulasikan nikmat Allah, tidak akan pernah bisa menghitungnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an diulang, ditegaskan. Yang tadi ya, yaitu di dalam surat Ibrahim, yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-18 Allah taala kembali berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha mencoba untuk menghitung-hitung, menjumlahkan, mengakumulasikan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kita dapati, yang kita nikmati, la tuhsuha, tidak akan dapat menghitungnya kita semua ini. Dengan berbagai macam teknologi, dengan berbagai macam kecanggihan, dengan berbagai macam sumber daya yang ada, tidak mungkin kita dapat melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti kita. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk kita semua. Berulang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sampai 31 kali mengulangnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ayat ini sampai 31. 31 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lantas sekian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, mau yang mana yang mau kita ingkari? Sebutkan satu kenikmatan yang kita pandang bahwa itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan satu kenikmatan yang itu hasil jerih payah keringat kita. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Maka ikhwatal imani wal islam azanillahu wa iyyakum, ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memujinya. Dan itu hanya sedikit yang dapat melakukannya. Allah taala berfirman, wa qalilun min ibadiya syakur. Hanya sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun. Sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala, min ibadiya syakur, di antara hamba-hambaku asyakur, yang mampu menjadi hamba yang bersyukur. Padahal itu kebaikan untuk seorang mukmin. Berbicara tentang kesyukuran, ikhwatal iman, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an, maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, sesungguhnya kesyukuran itu memiliki 3 rukun. Seorang tidak dapat dikatakan telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala apabila dia sudah memenuhi 3 rukun ini. Ya,
Ya, kalau baru satu, baru dua, dia sudah dalam proses tahapan bersyukur, tapi belum sempurna. Maka sempurnanya, baiknya dikategorikan sebagai asy-syakur, hamba yang bersyukur apabila dia sudah melaksanakan 3 rukun bersyukur. Ya, layaknya salat, kalau tidak ada rukun atau rukunnya kurang, maka tidak ada salat itu. Rukun itu definisinya adalah sesuatu yang merupakan bagian inti dari suatu bagian. Ya, min mahiyatis syai'. Kalau dia hilang, maka hilang sesuatu itu. Inilah rukun. 3 ini harus kita lakukan. 3 rukun ini harus kita penuhi supaya kita digolongkan oleh Allah termasuk hambanya yang bersyukur. Hilang salah satu, tidak termasuk kita hamba yang bersyukur. Kecuali dalam tahap proses, dalam tahap pemenuhan. Bukan hilang tapi masih diupayakan. Apa 3 rukun ini? Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim adalah bersyukur itu melibatkan, atau rukun yang pertamanya adalah hati. Ya, rukun yang pertamanya adalah hati. Bersyukur dengan hati. Al-i'tiraf bima atakumullah, bahwa kita meyakini, menganggap, mengakui bahwa setiap rezeki yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini, apapun bentuknya, bahkan kehidupan itu sendiri merupakan rezeki dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu datangnya dari Allah. Tidak ada datang dari yang lain, tidak ada karena faktor yang lain. Khalis dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga hati kita ya mengakui itu, mengikrarkan itu, dan ini bagian daripada tauhid. Ini bagian daripada akidah. Ini yang terpenting sebenarnya daripada 3 rukun itu. Meskipun 3 rukun ini tidak bisa terpisahkan. Yang kedua adalah dengan lisan. Rukun yang kedua, seorang itu bersyukur dengan lisan. Dia mampu memuji Allah Subhanahu wa taala, mengekspresikan, menarasikan apa yang ada di dalam dirinya terkait kenikmatan yang ia dapatkan, ya, kemudian dia ekspresikan dengan ucapan-ucapannya, memuji Allah, bertahmid, bertasbih, bertahlil, dan seterusnya. Dia puji Allah Subhanahu wa taala bahwa kenikmatan itu dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang layak dan pantas untuk dipuji. Ya. Bahkan ya, ada sebuah hadis mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyukai seseorang ketika diberikan kenikmatan untuk menampakkan kenikmatannya, ya, untuk memperlihatkan kenikmatan yang ia dapatkan. Salah satunya adalah dengan cara dia menyampaikan itu, mengungkapkan itu. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, fashkur. Yang ketiga, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an, rukun agar kita dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, yaitu dengan melibatkan seluruh anggota tubuh kita. Maksudnya adalah kata Imam Ibnu Qayyim bahwa kesyukuran itu harus mampu lebih lagi kita mengaktualisasikannya, kenikmatan itu, mengejawantahkannya, menerjemahkan kesyukuran kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan seluruh tubuh kita, dengan cara kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat itu kita pakai untuk semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita memakainya untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dengan kita membagikannya kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya dari kita, entah itu fakir miskin, entah itu hak-hak yang lainnya dari kita, saudara kita, tetangga kita, dan yang lain-lain. Maka ini semua kalau kita dapat lakukan, barulah seseorang itu dikatakan abdan syakura, seorang hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ja'alanallahu wa iyyakum minasyakirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji orang-orang yang mampu bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga bahkan memerintahkan semua kita manusia untuk meminta apapun yang menjadi hajatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya ketika kriteria dan syarat dalam meminta itu dipenuhi dan ada pada orang tersebut. Ketika nikmat itu sudah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit ataupun banyak secara kuantitas, secara jumlah, dan seseorang bisa mampu mensyukurinya, maka itu akan menjadi kunci pembuka untuk kenikmatan-kenikmatan selanjutnya. Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mampu mensyukuri nikmat-nikmat itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, maka pasti akan aku tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian tidak mensyukurinya, kufur nikmat, la in kafartum inna azabi lasyadid, maka sebuah musibah, sebuah azab dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih akan menimpa kepada orang tersebut. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Tentu kita semua hari-hari ini dalam suasana kita bersyukur, berbahagia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib mengajak kepada antum semuanya, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Syukur atas kenikmatan yang datang kepada pribadi-pribadi kita. Syukur atas kenikmatan yang datang oleh Allah Subhanahu wa taala didatangkan, diberikan kepada tempat di mana kita berada. Bahwa ma'had kita alhamdulillah secara resmi kemarin sudah mendapatkan muadalah dari Jamiah Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah. Beberapa hari sebelumnya kita pun sudah menandatangani kerjasama dengan beberapa universitas di Timur Tengah, di Turki, di Jordan, dan kemudian di Mesir, ya, dan juga kemudian di Sudan, insyaallah taala. Ini semua kemudahan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dengan hati kita, dengan lisan kita, dan perbuatan kita. Syukuri dengan hati kita bahwa kita yakin bahwa itu bukan karena usaha kita semata, sama sekali bukan. Bukan karena proposal yang kita susun, juga bukan. Bukan karena presentasi yang kita sampaikan di hadapan mereka oleh saya, juga bukan sama sekali. Hakikatnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akui itu di dalam diri kita. Kita ucapkan rasa syukur itu kemudian dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang luar biasa tersebut. Dan yang ketiga yang harus kita jaga dan harus kita laksanakan, kita syukuri nikmat itu dengan cara apa? Dengan cara kita memanfaatkannya. Kemudahan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut kita manfaatkan. Kalian harus giat belajar. Kalian harus sungguh-sungguh belajar sehingga kalian kelak bisa melanjutkan studi di tempat-tempat tersebut yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan jalannya kepada kita semua. Allahumma amin. Ikhwatal iman, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Semoga khutbah yang singkat ini mengingatkan kepada kita semua, merefresh ingatan kita semua tentang kewajiban kita akan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga itu menjadi kebaikan untuk kita, tidak menjadi ujian ataupun istidraj. Kemudian kita pun senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan untuk senantiasa bersabar atas segala musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, atas segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Apapun yang menimpa kita, kebaikan atau keburukan, sesungguhnya itu adalah perspektif kita, namun dari sisi Allah Subhanahu wa taala takdir itu, ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya adalah kebaikan, ada hikmah baik untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita kekuatan, ketaatan untuk senantiasa kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan perbuatan kita. Allahumma ja'alna minasyakirin, Allahumma ja'alna min ibadikas salihin, Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala dainan illa qadaitah,
ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.